Oh, Masya Allah. Sungguh bahagianya zaman sekarang dalam usia yang pendek banyak anak-anak yang menghafal Quran. Di masjid juga ada pesantren-pesantren penghafal Quran itu. Kelas-kelas menghafal Quran di masjid. Yang dulu tidak terjadi seperti itu. Jadi dalam umur yang pendek pandai-pandailah meniti buih agar selamat badan keseberang. Sebenarnya nanti di akhirat yang paling beruntung tuh orang yang banyak amal solehnya di dunia. Demi masa seluruh manusia rugi, kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Beriman aja nggak cukup, masih rugi. Wa amilus shalihat, beramal soleh. Beramal soleh aja masih rugi. Wa tawasau bil haqq, wa tawasau bis sabr. Berdakwah, menyampaikan kebenaran dengan sabar, baru tidak rugi. Wan naqidu basir. Wan naqidu, naqid, raqib maksudnya, orang yang mencatat amal. Jadi wan naqidu basirun. Sementara pencatat amal nggak pernah tidur. Kiraman katibin itu, raqib atid itu nggak pernah tidur. Dilihatin aja apa semua perbuatan kita, dicatat semua perbuatan kita, direkam, berwarna. Basirun, mereka melihat. Hanya bedanya dengan Allah, malaikat raqib atid atau kiraman katibin itu melihat yang zahir aja dia. Kita mencuri, kita berzina, kita mabuk, kita berbohong, kita menipu, kita korupsi, kita makan riba, yang zahir-zahir, yang kelihatan mata dia lihat tuh, basirun. Dia nggak bisa lihat dalam hati. Yang di dalam hati dia nggak bisa lihat. Ikhlas atau tidak, itu bukan ukuran malaikat. Malaikat catat aja. Dia sholat, dia zikir, dia baca Quran, ikhlas atau enggak? Tuh, itu bukan urusan raqib atid. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mencatat basirun, yang bisa dilihat dengan mata saja, yang bisa didengar dengan telinga saja. Dia bergunjing, dia bisa dengar, malaikat bisa tulis, bergunjing. Tapi kalau dia hatinya yang bicara, dia angkat tangan doa, air matanya bercucuran, raqib atid nggak bisa tulis. Malaikat-malaikat di langit akan geger. Ya Allah, ini apaan ini? Hambamu ini. Udah setengah jam dia duduk di tikar sembahyang, nangis saja, air matanya bercucuran, mulutnya diam. Kalau mulutnya ngomong kami bisa mengaminkan. Dia diam aja nih, ngapain nih? Nggak, cuman Allah aja yang tahu. Di akhirat baru Allah buka. Dia nangis itu zikir, minta kawin, karena nggak kawin-kawin udah umur 50. Malaikat nggak tahu itu yang di dalam hati. Tapi ini wan naqidu basirun, penulis amal itu raqib atid, bisa melihat yang zahir. Makanya aneh kalau ada orang bilang dia itu ngomong begitu tapi niatnya nggak jahat. Iya, ada pula orang tahu kepala BPIP niatnya nggak jahat. Kalah raqib atid dibikinnya. Oh, Ahok itu dia mengambil uang itu, beli sumber waras, beli tanah DKI di Cengkareng, itu nggak niat jahat itu. Kapan pula manusia tahu niat? Nabi Muhammad nggak tahu niat. Ketika berperkara orang diputus Nabi, kata Nabi, saya hanya memutuskan perkara yang zahir. Perkara yang batin saya serahkan sama Allah. Ada pengadilan lagi nanti di akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Allah yang mengadili. Relung hatimu kelihatan nanti di akhirat. Sekarang nggak bisa, malaikat pun nggak lihat. Tapi jangan coba-coba anggap remeh ya. Walah, malaikat aja nggak lihat kok apa? Hatinya jahat ini. Nanti di akhirat malu, dibuka Allah. Memang Islam hanya mengadili zahir. Yang lahir aja, yang batin nggak tahu. Satu hari baju perang Sayyidina Ali hilang. Iya. Itu harta paling berharga bagi Sayyidina Ali. Beliau miskin. Itulah mahar kawinnya Sayyidina Ali untuk Sayyidah Fatimah, anak baginda Rasul. Baju perang, baju besi. Nggak ada barang berharga di rumah Sayyidina Ali kecuali baju besi. Suatu hari baju besinya hilang. Beliau khalifah waktu itu. Bukan main-main. Khalifah waktu itu beliau. Tiba-tiba dilihatnya baju besinya dijemur di rumah tetangga Yahudi.
Kata Sayyidina Ali, itu baju perang saya itu. Dia datangi Yahudi tadi. Padahal itu Yahudi kafir itu. Sayyidina Ali presidennya waktu itu, khalifah, lebih besarlah khalifah dari presiden. Presiden satu negara, khalifah kan Romawi Parsi pun dikuasainya kok waktu itu. Apa kata Sayyidina Ali? Itu baju perang saya. Mana ada, ini baju perang saya yang saya jemur. Kata Sayyidina Ali, itu baju perang saya. Enggak, ini baju perang saya kok kamu bilang kamu punya. Coba kalau kita yang presiden misalnya, baju perang saya, bukan. Langsung digebukin itu sama pengawal kita ya enggak? Dia bilang ya udah saya ngadu ke hakim. Hakimnya masih muda pula. Panggil Yahudi, panggil Sayyidina Ali. Hadir. Apa pengaduanmu, wahai Khalifah Ali? Saya mengadu karena baju perang saya dicuri sama Yahudi ini. Maka hakim nanya, Yahudi, kamu curi baju Sayyidina Ali? Enggak, ini baju saya. Kamu yang mengklaim bajumu dicuri, kamu wajib memberikan 2 bukti dan saksi. Al-hukmu qoblal bayan zulmun. Menghukum orang gak ada bukti, gak ada saksi, zalim. Jadi sekarang Sayyidina Ali yang nuntut, Sayyidina Ali beri 2 bukti dengan saksi. Bisa gak? Kata Sayyidina Ali, ada buktinya. Mana buktinya? Pinggang sebelah kiri bekas tebasan pedang waktu perang Khaybar. Nih, sebelah kiri. Diambil baju besinya nih, sebelah kiri nih. Waktu saya perang di Khaybar ini kena bacok. Kata Yahudi tadi, saya bisa beri 10. Saya bisa tunjukkan 10 baju perang yang sebelah kirinya kena bacok. Namanya baju perang, mesti ada kena bacok. Akhirnya apa kata hakim? Baju perang ini milik Yahudi. Sayyidina Ali pulang, kalah. Pulangnya sama Yahudi bareng-bareng. Yahudi meluk itu baju besi. Cuman segitu doang ya Islam. Begitu aja, cuman segitu doang Islam. Iya memang begitu. Kamu kalah, padahal kamu presiden di sini, khalifah di sini. Iya kalah saya, memang kalah. Karena saya nggak bisa menghadirkan saksi dan bukti bahwa kamu mencuri baju besi saya. Terus sekarang baju besi ini saya punya, memang kamu punya. Karena pengadilan dunia saya kalah. Supaya ente tahu ya, ini baju besi ini memang kamu punya. Memang saya curi. Ternyata cuma sampai segitu aja pengadilan Islamnya. Memang. Saya hanya bisa membuktikan yang zahir. Hakim pun memutuskan yang zahir aja. Perkara yang tersimpan di hati, relung-relung hati itu yang tahu hanya Allah. Jadi kami sampai situ aja. Tapi ingat, nanti di akhirat kau sama aku jumpa di pengadilan Allah. Allah punya rekaman yang gak bisa kau bantah. Pada saat itu yang relung-relung hatimu pun dilihatkan di situ. Gemetar Yahudi itu. Dia bilang, ya saya pulangin dah. Daripada di akhirat karena Yahudi itu beriman juga ada Allah Tuhannya, ada kitabnya Taurat, ada nabinya Nabi Musa. Nah, dipulangin itu baju besi. Nggak apa-apa, ambil aja, orang sudah kalah pengadilan. Nggak apa, saya pulangin, saya ngaku dah, ini memang saya curi. Begitu, Islam tuh yang begitu. Meskipun dikatakan oleh Imam Ghazali, wan naqidu basirun, juru tulis amal itu, raqib atid itu melihat, percayalah yang dilihatnya hanya yang zahir. Yang batin memang nggak dihukum oleh Allah SWT. Niat mencuri nggak dihukum. Sudah mencuri baru dicatat. Ini mangga tetangga dicuri nih. Waktu niat mau mencuri belum dicatat. Mangga tetangga malam-malam dipanjat udah dicuri. Malaikat masih lihat. Dikupas, malaikat masih lihat. Dipotong-potong, malaikat masih lihat. Dimakan baru ditulis nyolong mangga 1. Dosanya 1. Besok pagi nyesel. Karena tetangganya lihat mangganya, ya Allah, mangga dari pentil sudah kupasangi plastik. Ku tunggu-tunggu, udah mulai harum mau ku ambil, siapa lah yang tega mencurinya malam tadi, nangis-nangis dia kan. Tetangganya langsung datang, iya bu, jadi itu mangga ibu-ibu sayang, udah ku tunggu-tunggu, aku hamil muda lagi, aduh kepikir aku gitu. Terus yang nyuri bilang, maaf saya bu, saya yang mencuri tadi malam. Teganya kamu, tapi saya kepingin, saya hamil muda juga. Terus kata ibu yang punya mangga, terus gimana? Ya saya minta maaf bu, kalau ibu maafkan, kalau ibu nggak maafkan saya bayar. Mangganya saya carikan mangga lain atau saya bayar. Sudahlah, kata yang punya mangga, saya maafkan. Lain kali jangan mencuri, kalau kepingin minta. Malaikat langsung tulis pahala 10 karena minta maaf,
dikurang dosa 1, masih untung 9.